Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara yang insya Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Nah, acara hari ini masih tetap di acara Ngopi Yuk. Nah, dengan tema yang berbeda. Oke, Ayah Bunda apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke Ayah Bunda, sekarang untuk mengawali acara, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bu Suci. Silakan Bu Suci. Terima kasih Bu Vicky. Ya Ayah Bunda, hari ini kita akan mulai tilawah surat Al-A'laq. Bisa dibuka surat Al-A'laq, surat ke-96, ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, atau malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah Bu Suci. Semoga apa yang sudah kita bacakan hari ini mendapatkan pahala untuk kita dan terutama untuk yang membacakannya juga. Oke, nah Ayah Bunda insya Allah di hari ini
tema yang akan kita bahas adalah tentang bijak dalam menggunakan gawai. Nah, dirasa ataupun tidak, disadari ataupun tidak, saat ini baik kita ataupun anak-anak dihadapkan dengan masa yang memang kita sendiri belum pernah merasakannya. Nah, dengan seperti itu kita harus beradaptasi dengan segala perbedaan yang ada, termasuk sekarang kita harus beradaptasi dengan teknologi, termasuk anak-anak kita juga belajar harus dengan menggunakan teknologi yang sebenarnya sebelumnya mereka tidak terlalu bererat kaitan dengan teknologi seperti gawai. Nah, agar kita semakin tahu nih bagaimana sih penggunaan gawai untuk anak-anak itu, bagaimana sih seharusnya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kemudian memperbolehkan anak-anak menggunakan gawai itu, batasannya sampai mana? Insya Allah hari ini akan ada pemateri kita, Bu Ain, yang akan menyampaikan materinya terkait dengan bijak menggunakan gawai. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ya. Oke, silakan Bu Adin. Terima kasih Bu Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ayah Bunda. Ayah Bunda sehat? Ketemu lagi ya. Akhirnya sekarang sama Ngopi Yuk. Kita akan ngobrolin lagi, sharing lagi tentang beberapa hal yang memang menjadi mungkin kalau untuk yang saat ini topik yang cukup banyak dibahas kali ya gitu, karena sejak pandemi apalagi dengan sistem pendidikan yang saat ini anak-anak memang harus di rumah, kayaknya deket banget anak-anak sama penggunaan gawai. Dan juga nggak bisa dipungkiri, yang tadinya mungkin mainnya cuma sejam 2 jam gitu kan, sekarang penggunaan gawai jauh lebih banyak dari itu. Sekolah aja sekarang pakai gawai berapa jam untuk PJJ? Kurang lebih 3-4 jam gitu. Belum nanti mainnya. Ada kayaknya kurang lebih di rumah itu bisa sampai 7-8 jam gitu. Dengan kita pun bingung nih sebetulnya mau ngapain ya ngalihinnya ya gitu. Kadang-kadang sebagai orang tua pun pasti kebingungan untuk ngalihinnya dengan kondisi saat ini. Mau ngajakin main keluar juga bingung dan sebagainya. Tapi sebetulnya boleh nggak sih penggunaan gawai ini? Gitu. Mungkin nanti kita akan lebih banyak membahas dan lebih banyak sharing tentang itu. Kita mulai dulu dari yang pertama, gadget fact-nya dulu nih. Jadi dari beberapa penelitian yang dilakukan, salah satunya dari American Association of Pediatrics, saat ini anak-anak menghabiskan rata-rata 7 jam sehari untuk penggunaan media. Jadi media ini tidak hanya smartphone saja, tapi juga termasuk televisi, komputer, dan alat elektronik lainnya. Sama ya, 7 jam kurang lebih ya. Dan ini kalau yang penelitian ini memang purely dia hanya menghabiskan untuk rekreasional sistemnya. Nah, untuk penelitian kedua ini ada survei. Ini mungkin lebih ke survei bukan penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi hingga kuartal 2 tahun 2020 jumlah penggunaan internet di Indonesia itu ada 196,7 juta orang. Dan itu sebesar 73,7% dari total populasi Indonesia. Dan mengalami kenaikan sebesar 8,9% dibanding tahun yang lalu untuk kategori yang sama. Nah, kenaikan ini memang disebutkan sebagai salah satu dampak dari adanya pembelajaran jarak jauh. Gitu. Jadi memang wajar akhirnya naik karena mau nggak mau ya kita juga bekerja dari rumah. Untuk sebagian besar orang pasti penggunaan internet juga meningkat, belum juga anak-anak dan sebagainya. Belum lagi tambahan mungkin ya tadi hiburannya mau nggak mau ya akhirnya larinya ke gadget lagi, ke internet lagi. Nah, berdasarkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun ini yang terkait dengan perlindungan anak pada masa pandemi virus corona, untuk saat ini sebanyak 71,3% anak sudah punya gadgetnya sendiri. Bayang ya, dari sekian banyak jumlah anak yang ada di Indonesia, sebesar 71%-nya dia sudah punya gadget sendiri. 17,1% gadgetnya masih di bawah kepemilikan penuh orang tua, jadi dipinjamkan jatuhnya, dan sebanyak 11,6% menunjukkan kepemilikan bersama gadget antara orang tua dan anak gitu. Jadi kita lihat ada 3 tipe nih gitu. Yang pertama memang dipinjamkan sistemnya, yang kedua itu sistemnya join sama orang tua. Jadi
aturan yang nanti akan disepakati bersama biasanya, dan yang terakhir itu memang gadgetnya udah dikasihin sama anak. Kalau lihat kondisi gini sebetulnya agak serba salah gitu ketika kita mau kasih gadget sama anak. Di satu sisi bisa nggak ya dia bertanggung jawab sama gadgetnya, tapi di sisi lain karena memang kebutuhan juga kalau nggak dikasih kasihan. Nah, ini dari penelitian dilakukan oleh Michael Cohen Group menunjukkan bahwa 60% anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun cukup sering bermain games di gawai atau gadget atau di handphone biasanya atau tab, dan 38% bermain sangat sering. Kita bicara soal frekuensi, sangat sering memang tidak disebutkan dalam penelitian ini, tapi memang dibandingkan mainan-mainan yang lainnya nih yang zaman dulu kita, gadget itu sudah menjadi mainan yang paling banyak dipilih oleh generasi muda saat ini. Kalau kita lihat mungkin anak-anak punya mainannya banyak gitu ya, di rumah kita beliin mainan anak tuh kayaknya bisa sebulan mungkin sekali 2 kali gitu ya, tapi tetap yang dimainin pasti gadget lagi. Itu sebagai salah satu buktinya. Nah, mungkin sebelum kita bahas kita harus tahu dulu nih, kita balikin dulu nih sebetulnya gawai itu apa sih gitu, kenapa sih dia bisa sampai sebegitu besarnya perannya dalam kehidupan anak-anak dan kehidupan kita sebagai orang dewasa. Nah, gawai itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah alat, perangkat, tools, peranti, instrumen yang memang dibuat dengan tujuan tertentu, fungsi praktis gitu, yang secara spesifik itu dirancang memang lebih canggih dibandingkan teknologi sebelumnya gitu. Kalau dulu mungkin yang pertama telepon dibuat untuk berkomunikasi jarak jauh misalnya. Kemudian ada TV yang memang membantu kita untuk bisa mendapatkan informasi yang sulit untuk kita gapai secara langsung. Nah, handphone ini sudah dibuat bisa menggabungkan keduanya gitu. Ada informasi yang didapat dari situ, bisa komunikasi juga. Apalagi kalau sekarang kan sistemnya lebih canggih ya, banyak aplikasi-aplikasi yang kayaknya tinggal download terus kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau dari situ. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah makna ini. Gawai itu sebetulnya apa? Gawai itu sebetulnya tools, itu alat gitu. Jadi alat ini kan berarti tujuannya adalah untuk membantu manusia gitu. Tapi banyak kasusnya akhirnya kalau kita bicara alat kan harusnya digunakan oleh manusia. Jadi yang pegang kontrol tuh sebetulnya kita gitu. Tapi banyak sekali kondisi di mana akhirnya kita seolah-olah seperti kita yang digunakan oleh si gadget itu sendiri. Nah, apa sih dampak penggunaan gawainya? Kalau misalnya yang paling sering dengar sih sebetulnya atau artikel-artikel yang muncul lebih banyak aspek-aspek yang ini. Gitu. Aspek-aspek negatifnya lebih banyak muncul. Mulai dari gangguan kesehatan mata, kemudian apalagi ya, gangguan pola tidur dan sebagainya. Memang banyak dampak-dampak negatif yang bisa diberikan dari si gadget itu sendiri atau gawai itu sendiri. Salah satunya ini penggunaan gawai sering merujuk pada masalah pemusatan perhatian dan daya ingat. Jadi ketika kita bermain gawai itu ada sistem saraf di otak yang memang akan kena kalau memang kita bermain secara berlebihan, dan sistem saraf yang kena itu kalau tidak salah, saya lupa namanya, tapi memang si sistem saraf ini berfungsi untuk membantu kita mengingat satu informasi dan membantu kita untuk bisa menaruh atensi pada sesuatu gitu. Jadi kalau memang akhirnya si gawai ini terlalu sering digunakan, dia akan mengganggu sistem saraf itu yang akhirnya membuat anak atau membuat kita sebagai individu menjadi susah untuk memusatkan perhatian dan susah untuk mengingat sesuatu. Yang pasti akhirnya kalau misalnya perhatiannya susah, daya ingatnya juga susah, belajar pun jadi akan sulit. Untuk anak juga atau untuk kita juga kadang-kadang jadi memiliki manajemen waktu yang kurang tepat, serta peningkatan sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu jadi lebih banyak duduk, kurang banyak gerak gitu, yang mana akhirnya akan mengarahkan kita pada obesitas pada umumnya kalau sedentary life. Kemudian dampak negatif lainnya, penggunaan gawai yang berlebihan itu dapat merusak kesehatan fisik seperti gangguan mata, gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga itu kalau kita sering menggunakan gawai itu menggunakan headset dengan volume suara tertentu yang memang pada lambat laun pasti akan merusak akan menimbulkan satu gangguan pada telinga. Kemudian sakit kepala, ada gangguan tidur dan juga gangguan makan.
gitu. Nah, kalau untuk di anak-anak sendiri, anak-anak yang masuk ke dalam kehidupan gawai cenderung kurang aktivitas di luar ruangan. Main gadget itu kan sebetulnya sadar atau enggak kita jadi anteng ya gitu, jadi kayak engage banget sama si gadgetnya. Bahkan yang asalnya duduk mungkin lebih enak akhirnya mulai rebahan gitu. Kalau udah ini sama itu disuruh gerak tuh kayaknya susah. Dan anak-anak yang memang sudah mulai terpapar atau sudah mulai terlihat sangat asik menggunakan gawai memang akhirnya jadi kurang gerak. Nah, ketika anak kurang gerak otomatis perkembangan psikomotornya pun akan terganggu. Kemudian menghambat proses interaksi dengan lingkungan, asik sama gadgetnya. Kalau untuk beberapa case jatuhnya gini, mereka jadi lebih senang ada di rumah, bahkan lebih senang ada di kamar untuk bermain dengan gadgetnya. Even untuk ngobrol sama orang rumah pun jadinya males gitu, karena kok kayaknya nggak nyambung ya, kok kayaknya nggak seru ya, lebih seru aku nonton sesuatu, lebih seru aku main games ini gitu, dibanding interaksi. Kemudian ini terpapar pada hal-hal negatif yang ada di media. Kita nggak bisa pungkiri, sekalipun kita sudah mensortir itu atau kita sudah melakukan filter terhadap setiap hal yang dilihat oleh anak, pasti akan ada hal-hal negatif yang mungkin akan dia terima. Hal-hal negatif itu apa? Banyak, termasuk di dalamnya misalnya cyberbullying gitu. Anak-anak sekarang udah mulai banyak tuh yang bikin TikTok, udah mulai banyak yang bikin akun YouTube misalnya, atau beberapa anak mungkin memang sudah punya sosial media gitu. Dan tidak memungkinkan bahwa ada interaksi di dalamnya, ada kolom komentar dan sebagainya, dan tidak semua komentar itu kan sesuatu yang bagus gitu. Ketika memang dia tidak bisa menghandle itu dengan baik, jatuhnya memang akan banyak hal negatif yang terjadi pada anak. Atau mungkin yang paling parah adalah pornografi gitu. Kadang-kadang sudah disortir abis-abisan, tahu-tahu ketika dia main satu game tertentu pop up tuh iklan yang mungkin tidak sesuai dengan usia anak gitu. Itu banyak hal terjadi. Nah ini nih, akses internet dan gawai yang tidak terbatas juga memberi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan perilaku beresiko. Perilaku beresiko ini tuh apa? Bisa jadi agresi, bisa jadi ketergantungan, bisa jadi memunculkan perilaku yang memang di luar dari batas norma yang ada, banyak hal. Dan anak-anak yang nih tadi seperti disebutkan, anak-anak yang terbiasa bermain games online nih yang memang kontennya mengandung unsur kekerasan di dalamnya, cenderung mengembangkan sifat agresif atau sulit untuk mengelola emosi. Kalau kita suka lihat, yang banyak terjadi ketika anak sudah main games, jatuhnya uring-uringan. Disuruh apapun tuh jawabannya kayaknya ngegas terus. Iya nanti, aku tuh lagi ini, apa sih gangguin aja gitu. Biasanya banyak anak-anak yang akhirnya keluar seperti itu. Padahal mungkin sebetulnya kita tidak men-trigger dengan cara yang tidak menyenangkan bagi mereka. Tapi mereka sedang asik melakukan sesuatu, terus diganggu gitu. Otomatis emosi pun akan berpengaruh. Munculnya ketergantungan, ini yang paling parah. Ketergantungan yang sehat otomatis sudah masuk dalam kategori adanya gangguan secara mental ya gitu pada anak-anak. Memang kalau dilihat dari beberapa sumber yang ada, yang sampai harus penanganan di rumah sakit jiwa itu memang tidak terlalu banyak. Jadi case-case yang parah bangetnya sebetulnya baru beberapa orang lah gitu. Kalau misalnya dilihat dari sumber, hanya saja memang tanda-tanda yang kalau kita bilang ada 4 faktor nih yang bisa menentukan gitu, dua di antara 4 faktor itu tuh biasanya muncul gitu, ada kecenderungan untuk ke situ. Anak mulai marah-marah, kita atau orang dewasa juga muncul perilaku yang sama, misalnya marah-marah, kemudian sudah mulai tidak produktif gitu. Kemudian kalau tidak diizinkan untuk bermain atau kita hentikan waktu bermainnya itu jadi ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Nah, kalau sudah muncul ketergantungan ini, itu dampaknya sama dengan ketergantungan pada drugs. Jadi dia akan memainkan hormon yang sama dan dia akan mengenai si sistem syaraf yang sama pada otak. Jadi hampir sama keluarnya seperti orang-orang yang memang adiksi terhadap drugs atau alkohol. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah ketika punya ketergantungan terhadap gawai sejak usia muda itu akan menghambat kreativitas anak dalam mencari solusi dalam masalah. Ini lebih ke
ketika kita bermain gawai khususnya pada aplikasi-aplikasi tertentu, itu kan sebetulnya memudahkan anak untuk atau memudahkan kita sebagai individu untuk bisa mendapatkan solusi dengan cepat gitu. Jadi itu yang akhirnya kalau kita sudah mulai ketergantungan, kita jadi tidak diasah nih kemampuan berpikirnya, karena semua sudah dapat tuh dari gadgetnya. Kalau memang kita tidak menggunakannya dengan baik. Nah, tapi apakah gadget itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang negatif? Enggak juga. Karena banyak juga sumber yang menyebutkan bahwa gadget tuh ada kok dampak positifnya gitu. Gadget tuh amat sangat membantu. Balik lagi tadi ke kalau kita teliti deh sejarahnya gitu, penggunaan penciptaan gawai ini kan sebetulnya memang dibuat dengan tujuan memudahkan kehidupan kita ya gitu sebagai manusia. Otomatis dibuat dengan adanya tujuan positif di dalamnya. Dampak positifnya apa? Kalau gadget itu sebetulnya bisa membantu untuk meningkatkan komunikasi dan melatih cara berkomunikasi dengan orang lain. Dari gadget, anak-anak bisa belajar untuk gimana sih caranya ngomong sama kakeknya lewat telepon misalnya, atau dengan neneknya lewat telepon yang memang neneknya jauh gitu. Atau kalau anak-anaknya memang lebih berani ngobrol dengan orang asing gitu kan, itu bisa melatih kemampuan anak untuk komunikasi. Kemudian mengembangkan keterampilan kognitif anak kapanpun tanpa harus keluar rumah dalam bentuk permainan dan banyak aplikasi interaktif. Apalagi sekarang PJJ kita terbatas banget mau ngasih skill baru untuk anak. Dengan adanya gawai atau dengan adanya internet, kita tinggal duduk di rumah, kita bisa ikut kursus yang mungkin adanya di luar kota. Gitu. Banyak sekali seminar-seminar yang kalau memang sebelum PJJ itu kayaknya kita mikir gitu, aduh kalau misalnya kita ikut harus ke sana, belum biaya, belum akomodasi dan sebagainya gitu. Sekarang dengan adanya kondisi memang kita internet dan sebagainya, kita bisa ada di rumah belajar tentang sesuatu yang memang kita inginkan tanpa kita harus pergi. Anak-anak pun begitu. Anak-anak pengen tahu apa nih misalnya, pengen tahu tentang sejarah kerajaan Demak misalnya gitu. Nggak harus ke sana gitu, nggak harus melulu baca bukunya, tapi anak bisa mendapatkan sensasi lain misalnya dengan menonton videonya. Apalagi sekarang kemarin itu kalau guru-guru belajar sejarah udah pakai Google Earth ya gitu, kita jalan-jalan ke tempatnya tanpa memang anak betul-betul pergi ke sana, tapi anak-anak mendapatkan informasi banyak dari itu. Jadi kemampuan anak secara kognitif, wawasan juga pasti akan bertambah. Belum lagi bentuk-bentuk permainan sekarang. Banyak sekali permainan-permainan yang memang dibuat untuk melatih aspek-aspek tertentu pada anak. Misalnya aspek-aspek bahasa untuk beberapa ada, melatih strategi itu ada, melatih memori anak juga ada. Kemudian melatih kemampuan kognitif dan keterampilan analisis. Ini biasanya muncul di games nih. Gitu, kalau kemampuan kognitif dan analisa. Kalau kita main games tertentu, biasanya kita nggak bisa cuma sekedar main aja, harus mikir dulu, oh ini kayaknya jalannya ke sini, oh ini kayaknya strateginya begini. Dengan begitu sebetulnya kemampuan kognitif sama analisa itu sebetulnya diasah. Kemudian dampak positif lainnya, nah kalau ini PJJ banget, membantu proses pembelajaran dan membuka kesempatan untuk mempelajari hal baru yang akan memperluas wawasan dan pengetahuan anak. Membantu proses pengajaran, ya kebayang waktu sebelum kita semua pandemi, kita semua harus ada di rumah, belum ada PJJ, masih kebingungan ini gimana ya anak, sementara anak tuh ada target akademiknya, gimana pencapaiannya. Tapi dengan adanya gawai, dengan adanya media ini, itu cukup terbantu untuk bisa memberikan apa yang memang anak-anak butuhkan dari aspek akademik. Kemudian meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam status pembelajaran teknologi. Anak sekarang, dulu zaman kita belajar teknologi mungkin cuma TIK ya, zaman saya ya gitu, yang benar-benar cuma belajar Word gitu sama belajar Excel gitu. Yang lainnya mungkin terbatas pada hal-hal tertentu. Kalau anak-anak sekarang kayaknya jauh lebih canggih dari kita, bahkan mereka sudah punya pengetahuan tentang berbagai aplikasi, bagaimana menggunakannya dan bagaimana mengcombine-nya dengan aplikasi lainnya. Kemudian ini juga menstimulasi imajinasi dan kreativitas. Konten YouTube itu sebetulnya kalau disusun dengan baik, itu akan menjadi salah satu cara untuk kita sebagai manusia mengekspresikan sesuatu dengan cara yang unik. Tidak melulu harus kita ngomong sama orang, kita bisa buat dalam bentuk misalnya cerita, misalnya dalam bentuk animasi gitu, atau
kita juga bisa membantu orang lain juga untuk misalnya semacam bikin DIY gitu, gimana cara bikin ini dan sebagainya. Itu akan menstimulasi imajinasi dan kreativitas anak. Dan banyak juga beberapa konten-konten di sosial media yang memang memfasilitasi untuk itu. Nah, ini untuk beberapa ya. Biasanya ini juga muncul di games, dapat melatih koordinasi mata dan keterampilan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah membantu anak untuk mengembangkan keterampilan mengelola sekaligus memacu untuk dapat mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan dalam kehidupan nyata. Ini biasanya muncul pada games yang ada jenjangnya, level 1, level 2, dan sebagainya. Untuk anak-anak yang motivasinya agak rendah, sebetulnya kita bisa meningkatkan motivasi itu melalui permainan-permainan ini. Ketika kita naikin levelnya, itu kan pasti harus ada hal-hal yang kita capai. Misalnya, kalau mau naik ke level 2, bintangnya harus 3 nih misalnya. Atau kalau misalnya mau ke level 2, kita harus ngambil banyak apel misalnya. Itu kan sebetulnya target-target kecil. Target-target kecil ini yang akan mengajarkan anak, oh kalau misalnya aku mau naik tingkat, ya berarti harus ada upayanya nih untuk mencapai itu. Itu sebetulnya akan membantu mereka untuk, oh gini loh caranya. Kalau aku mau bikin target, kalau aku mau mencapai target dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini caranya. Itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk. Jadi, nah apa nih? Satu sisi positif, tapi di satu sisi juga negatif. Kita mungkin lebih banyaknya dengarnya yang negatif. Padahal sebetulnya kalau kita bicara soal dampak penggunaan media ini, itu akan sangat beraneka ragam dan akan sangat tergantung pada jenis medianya. Jenis medianya apa? Kemudian jenis penggunaannya. Digunakan untuk apa sih si media ini? Gitu. Kalau memang digunakan untuk sesuatu yang salah, ya pasti hasilnya salah. Kalau digunakan untuk sesuatu yang baik, ya hasilnya juga akan baik. Terus ini juga akan tergantung dari jumlah dan tingkat penggunaannya. Seberapa sering kita maininnya? Apakah seharian maininnya? Kalau seharian maininnya, kebayang nggak itu paparan radiasinya? Apalagi kalau misalnya gadgetnya ada internetnya. Itu kan paparan radiasinya luar biasa, yang pastinya akan berpengaruh juga pada tubuh kita. Kemudian karakteristik dari kitanya, anak kitanya juga gitu. Kita sebagai usernya. Ini akan tergantung dari itu. Jadi gimana nih caranya supaya kita masih tetap pakai gadgetnya, tapi kita bisa pakai gadget ini dengan cara yang tepat. Sebetulnya kalau kita jabarkan, penggunaannya sangat mudah, tapi ini banyak miss sekali di kejadian nyata. Gitu. Jadi bagaimana cara penggunaan yang tepat? Pertama, kita harus tetapkan dulu nih waktu yang tepat. Ini terlebihnya untuk anak ya, gitu, khususnya untuk anak ini. Tetapkan waktu yang tepat untuk memberikan gawai atau memberikan gadget. Kapan sih anak boleh dikasih gadget? Gitu. Terlebih kalau memang kita mau ngasihnya betul-betul gadgetnya buat dia, gitu, bukan meminjamkan hanya untuk dia bermain. Kita harus tahu dulu nih kapan waktu yang tepat. Kapan? Secara teori tidak ada waktu yang tepat. Tidak disebutkan bahwa usia segini baru boleh dikasih, usia segini boleh dikasih, enggak. Tapi kita lihat kematangan anak. Anak-anak sudah cukup bertanggung jawab belum ya dengan kehidupannya? Minimal aja untuk anak-anak yang mungkin lebih kecil, karena mungkin bahasa tanggung jawab tuh kayaknya berat gitu ya. Minimal untuk anak lebih kecil, ketika disuruh makan dia makan, ketika disuruh sholat dia sholat. Atau anak yang sudah lebih besar tahu bahwa kalau azan itu waktunya sholat, dia berhenti melakukan sesuatu, kita boleh untuk bisa memberikan si gawai ini untuk anak. Tapi kalau misalnya sekarang tanpa gawai aja masih susah untuk diarahkan untuk melakukan sesuatu, ya gimana kalau sudah dikasih gawai? Dia akan dapat ketika dikasih gawai itu kan dia mendapatkan banyak hal. Dia mendapatkan kepuasan, dia mendapatkan kenyamanan, gitu. Dia dapat sesuatu yang dia inginkan. Gitu. Otomatis akan lebih sulit untuk dia menjalani si tanggung jawab keseharian. Gitu. Kemudian ajak anak untuk memahami apa sih gawai itu, apa sih fungsinya. Gawai itu apa? Balik lagi tadi ke maknanya di awal. Gawai itu tools. Tools itu kita yang punya kendali. Kenapa dikasih gawai? Oh, ayah bunda kasih kamu gawai untuk belajar misalnya. Jadi tujuan penggunaan gawai itu harus disepakati di awal. Buat apa sih si gawai ini? Buat apa sih dikasih handphone? Buat apa sih dipinjamkan? Boleh nggak dipakai untuk bermain? Ya boleh-boleh aja.
itu nantinya akan jatuh kepada kesepakatan bersama. Ini yang nomor 3. Ketika memang gawai itu dikasih, secara otomatis sudah harus ada aturannya, aturan bersama. Aturan bersama ini bukan ayah bunda yang menyusun, tapi ayah bunda bersama dengan anak harus menyusun si gawai ini bersama, aturan penggunaan ini bersama-sama. Ini ada 5W2H, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ketika aturannya sudah ada, konsistensi penerapan aturannya. Kadang-kadang gini, karena kitanya lagi sibuk, anaknya anteng, ya udahlah nggak apa-apa lebih dari 2 jam misalnya. Padahal aturannya itu cuma 2 jam. Tapi kalau kitanya lagi rungsing, kitanya lagi ini, wah marah-marah dan sebagainya. Konsistensi itu tetap harus ada. Atau misalnya ketidakkonsistenan, ibunya nggak boleh, bapaknya boleh. Atau bapaknya boleh, ibunya nggak boleh gitu. Atau bapak ibunya udah nggak boleh, ada anggota keluarga lain yang memberikan. Gitu. Ketika kita menerapkan aturan itu berlaku untuk semua. Tidak hanya untuk satu saja. Jadi ini 4 hal ini, tetapkan waktu yang tepat untuk memberikan gawai, ajak anak untuk memahami dulu apa itu gawai dan fungsinya, supaya anak-anak juga paham, ketika aku pakai ini, aku pakai untuk apa ya? Kemudian tetapkan aturan bersama dan konsistensi terhadap aturan tersebut. Kita akan bahas aturan penggunaan gawai yang 5W2H ini. Jadi 5W2H ini, why, what, who, when, where, how, and how long. Why itu apa? Why itu kenapa kita harus pakai gadget? Anak-anak tuh harus dimunculkan insight-nya, harus dimunculkan pemahamannya. Kenapa saya pakai gadget? Kenapa saya perlu gadget? Ketika misalnya ada aturan, kenapa aturan itu perlu diberlakukan? Itu tuh harus nyampe dulu sama anak. Gitu. Ada batasan dalam penggunaannya. Kenapa sih aku dikasih sesuatu tapi aku dibatasi? Dia harus paham dulu gitu. Kita juga harus bisa memberikan penjelasan itu sama anak. Ada batasan-batasan tertentu dan kenapa batasan itu dibuat. Kemudian what ini kita akan bicara apa saja yang boleh diakses oleh anak. Aplikasinya yang boleh apa, konten yang dia boleh buka apa saja yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan ketika dia bermain dengan gawai. Ini akan berkaitan dengan value yang kita punya. Nah, si value ini sebisa mungkin itu masuk ke dalam aturan-aturan tersebut. Misalnya nih, value-nya apa ya? Ketika kamu mau bermain sosial media, boleh, tapi misalnya boleh berpakaian yang rapi gitu, atau boleh berpakaian yang sopan, tidak dengan menggunakan pakaian-pakaian terlalu terbuka. Misalnya salah satu contohnya seperti itu. Dan itu dijelaskan kenapa aturan itu dibuat gitu. Itu tergantung, ini akan sangat tergantung pada value yang dimiliki oleh keluarga. Kemudian who ini terkait dengan aturan ini dibuat buat siapa. Aturan ini tidak dibuat untuk anak saja, tapi aturan ini sebisa mungkin dibuat untuk seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi nih, kalau misalnya sekarang kita mau nerapin nggak boleh upload foto yang bajunya terbuka misalnya, tapi misalnya kitanya juga masih mengupload yang seperti itu misalnya, atau misalnya tidak boleh menggunakan gadget pada saat makan bersama, tapi kita sendiri juga masih menggunakan gadget ketika kita makan sama anak-anak. Jadi aturan itu sebisa mungkin konsisten untuk satu keluarga yang ada di rumah. Even mungkin pengasuh gitu ya, gitu. Karena memang dekat dengan anak, mungkin juga bisa menjadi salah satu yang memang diterapkan juga aturan. Kemudian where, boleh di mana aja sih gunain gawainya? Apa boleh di kamar? Apa hanya boleh ketika, atau hanya boleh di ruang tengah misalnya, atau hanya boleh di misalnya di halaman misalnya, atau di mana nih area yang bebas gawai? Ketika kita masuk ke area itu sudah tidak lagi nih pegang, misalnya area makan gitu, atau area ruang keluarga yang memang biasanya kita berkumpul di situ untuk bagi cerita, sharing gitu ya, seharian dan sebagainya. Memang tempat untuk ngebangun bonding keluarga, ya otomatis misalnya tidak boleh ada gawai di situ ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu juga harus jelas dalam aturan yang dibuat, di mana boleh menggunakan dan di mana tidak boleh menggunakan. Kemudian when ini kapan boleh pakai gawainya? Anak-anak tuh kapan sih boleh pakai itu gitu. Misalnya kamu boleh pakai jam 2 setelah sekolah selesai misalnya. Atau kapan nih dia tidak boleh menggunakannya?
untuk dia melakukan hal lainnya gitu. Misalnya kamu nggak boleh pakai misalnya pada jam 4 misalnya, karena kamu harus melakukan hal lain, misalnya ada ngaji, misalnya ada les yang lain dan sebagainya. Atau misalnya nih, kapan nih gawainya ini dipakai untuk belajar dan kapan dipakai untuk rekreasi. Anak-anak juga harus paham itu, karena ya kita juga tidak bisa menutupi fakta bahwa banyak juga loh anak-anak yang ketika memang saat belajar mereka menggunakan gawai itu untuk bermain gitu. Itu kan tidak tepat penggunaan jatuhnya gitu. Yang harusnya dia menggunakan gawai itu untuk mendapatkan informasi terkait dengan pembelajarannya, dia malah menggunakan gawai itu untuk bermain. Itu juga harus jelas aturannya gitu. Kenapa dia tidak boleh bermain pada saat itu juga harus dijelaskan. Nah, bagaimana nih anak dapat menggunakan gadget itu dengan bijak? Ini kita akan bicara juga tentang bagaimana penggunaannya. Mungkin agak terkait dengan what tadi. Boleh main kalau apa? Misal boleh main kalau PR-nya sudah selesai. Boleh main asal misalnya. Atau misalnya nih untuk anak-anak yang sudah punya sosial media nih misalnya, atau senang main game online, itu kan sering kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya ketika kita bermain game online. Misalnya boleh kamu main game online, tapi ketika ada orang yang mengajak bicara sama kamu atau ngechat, kamu hanya boleh bicara seputar gamesnya saja. Aturan-aturan seperti tidak boleh memberikan alamat pada orang lain, tidak boleh memberikan komunikasi atau nomor kontak pada orang lain, tidak boleh menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal personal gitu. Di rumah kamu ada siapa aja, padahal nggak kenal gitu. Rumah kamu di mana gitu, padahal anak juga nggak kenal. Itu tuh anak harus tahu. Kalau ada yang seperti itu, dia temukan itu di media, dia harus apa? Itu termasuk dalam how. Atau misalnya nih, ketika dia sedang bermain online, terus dia sedang menonton satu video di media, tiba-tiba ada pop-up sesuatu yang memang tidak menyenangkan atau tidak bagus untuknya, bagaimana harus menangani itu? Cara-cara dia untuk menggunakan handphone itu dengan bijak tuh seperti apa? Kita juga harus bisa kasih tahu anak. Tadi ya menyikapi kondisi tertentu. Dan how long ini tetapkan batasan waktu penggunaan. Berapa lama boleh bermain gawai? Nah, sebetulnya ada beberapa aturan yang memang sudah ditetapkan oleh beberapa organisasi terkait dengan penggunaan gawai itu sendiri. Nah, ini menurut American Academy of Pediatrics, jadi dibagi dalam 4 kelompok usia. Kalau anak 8 menurut APA ini, kalau anak 18 bulan ke bawah, screen time dari gadget atau TV itu tidak dianjurkan sama sekali, kecuali bentuknya video chatting interaktif gitu. Ini sebetulnya diperbolehkan karena banyak keluarga yang mungkin tinggalnya tidak dalam satu rumah gitu, mungkin karena pekerjaan dan sebagainya, atau yang memang terpisah dari kakek neneknya gitu ibaratnya. Jadi ini bertujuan untuk anak-anak dapat berkomunikasi dengan keluarga yang berjauhan. Nah, untuk anak-anak yang berusia 18 bulan sampai 24 bulan, dia boleh dikasih screen time, dia boleh dikasih gawai, tapi kita sebagai orang dewasa harus tetap memilihkan konten edukasi yang cocok untuk mereka. Dan memang nggak bisa dikasih begitu saja terus ditinggalkan. Banyak case tuh kita nyimpan anak depan TV terus kita ngapain gitu ibaratnya. Itu nggak boleh sebetulnya. Ketika di 18 sampai 24 bulan kan dia akan menyerap banyak hal, tapi di satu sisi juga dia harus terstimulasi juga oleh banyak hal. Nah, ketika dia hanya menonton melihat kan jatuhnya pasif. Ini yang biasanya jadi kendala. Kalau case yang banyak terjadi, misalnya jadi terlambat bicara. Karena memang interaksi itu nggak ada. Jadi kalaupun mau dikasih di anak usia itu, biasanya memang kita harus tetap mendampingi anak untuk lihat konten tersebut sambil dijelasin, oh lihat itu ada gajah, oh lihat mobilnya warna merah, oh lihat orangnya tersenyum ya, seru ya kayaknya gitu, oh lihat tuh anaknya sedih, nangis dan sebagainya. Itu harus ada peran-peran yang seperti itu. Kemudian di usia 2-5 tahun, batasi screen time maksimal 1 jam per hari. Dan beri konten berkualitas untuk anak dan harus didampingi oleh orang tua. 25 tahun sekarang, kalau lihat kita di jalan, anak udah pegang gadgetnya sendiri, nge-scroll sendiri gitu. Sebetulnya
untuk anak-anak di usia ini tetap harus didampingi. Nah, kalau yang 5 tahun ke atas, sebaiknya tidak lebih dari 2 jam per hari untuk kebutuhan rekreasional. Tapi akan berbeda lagi kalau memang dia punya kebutuhan belajar seperti PJJ saat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada PJJ-nya, boleh PJJ-nya dikasih dulu. Kemudian untuk bermainnya, nanti kita atur lagi jamnya. Tapi upayakan memang tetap ada jeda di antara itu. Jadi anak nggak yang nonstop habis PJJ selesai dia langsung main gadgetnya lagi, jangan seperti itu. Jadi harus ada jedanya. Nah, ini satu lagi sebetulnya durasi screen time untuk anak. Ini dari Kimberly Young. Di Kimberly Young ini adalah salah satu peneliti yang meneliti tentang adiksi terhadap internet. Gitu. Jadi si adiksi terhadap internet ini atau gawai itu sendiri sebetulnya sudah muncul dari tahun yang lama, itu dari mulai 95 tuh udah ada sebetulnya. Nah, salah satu yang paling banyak dipakai adalah Kimberly Young, dan salah satu toolsnya beliau pun sedang dikembangkan di Indonesia untuk bisa digunakan pada individu-individu yang mengalami gejala-gejala atau memunculkan gejala-gejala kecanduan terhadap internet atau terhadap gawai. Nah, kalau menurut Kimberly yang durasi screen time untuk anak di 0 sampai 3 tahun itu nggak boleh sama sekali dikasih. Bahkan alasan chatting pun sebetulnya nggak boleh dikasih. Di 3 sampai 6 tahun anak boleh main gawai tapi hanya 1 jam dan dengan supervisi. Di 6 sampai 9 tahun anak boleh main gawai 2 jam dengan supervisi. Nah, 9 sampai 12 tahun dia boleh diberikan gawai selama 2 jam tetap dengan supervisi, walaupun memang supervisinya tidak terlalu seketat sebelumnya, dan hindari ruang privasi. Hindari ruang privasi itu jangan biarkan anak bermain gadgetnya di tempat yang hanya dia sendiri. Kita tetap harus memberikan aturan bahwa dia boleh bermain gadget itu di tempat yang memang kita juga bisa sambil ngecek si anak ini lagi apa ya, si anak ini lagi lihat apa ya. Nah, baru nanti di 12 tahun sampai 18 tahun itu aturan penggunaannya bisa disesuaikan secara mandiri tergantung pada anaknya masing-masing, karakternya masing-masing, dan kemampuan dia untuk bisa mengendalikan perilaku. Tetap ada digital diet sama detox diet. Nah, digital diet itu apa sih? Digital diet ini gini, kalau menurut satu penelitian, jadi kalau anak-anak sudah mulai, tadi kan disebutkan ya gitu, kalau misalnya sudah mulai terlalu berlebihan bermain gadget itu, jatuhnya akan sama seperti ketika kita adiksi sama drugs atau alkohol. Nah, bedanya kalau di drugs dan alkohol ketika itu sudah muncul, itu di-cut. Penanganannya adalah meng-cut si penggunaan konsumsi zatnya. Nah, sementara kalau di gadget, penanganannya bukan meng-cut penggunaan gadgetnya, tapi diet. Diet ini sama kayak diet kita terhadap makanan gitu. Kalau kita diet makanan itu kan nggak kita jadi nggak makan gitu, tapi kita mengontrol asupannya. Asupan apa sih yang harus dimasukin ke badan gitu. Seberapa banyak sih asupannya gitu, kapan sih ada perhitungannya, ada pemilihannya gitu. Jadi bukan berhenti sekaligus, tapi mengelola dengan lebih baik gitu. Kalau misalnya diet yang seperti itu. Sama detox juga, dia kalau detox tuh lebih misalnya dalam 1 minggu misalnya, atau dalam 1 hari ada 2 jam yang betul-betul sama sekali tidak memegang gadget. Itu detox gadget namanya. Jadi kalau di 12 tahun sampai 18 tahun, meskipun mungkin di segi usia dia lebih bertanggung jawab, tapi tetap harus ada batasan-batasan itu. Dan ini juga berlaku untuk kita sebagai orang dewasa gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar nge-scroll sampai berapa jam seharian pegang gadget gitu kan. Akan kerasa kok sebetulnya badannya nggak enak, badannya capek. Jadi kita tetap juga butuh waktu untuk detox terhadap gadget itu sendiri. Gitu. Nah, jadi harus gimana nih sebagai orang tua yang mendampingi anak gitu. Kalau menurut APA, American Academy of Pediatrics, ada rekomendasi bagi orang tua terkait dengan penggunaan gawai pada anak. Yang pertama, sebisa mungkin penggunaan TV, penggunaan perangkat elektronik, penggunaan gadget itu tidak langsung terhubung di kamar anak. Jadi sebisa mungkin si spotnya itu ada di tempat yang lebih terbuka yang memang bisa diakses oleh banyak orang. Supaya kita juga tadi bisa tahu si anak ini lihat apa sih, si anak ini berapa jam sih lihatnya dan sebagainya. Atau perilaku-perilaku yang muncul pada saat dia main tuh kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya udah lihat, oh kayaknya dia marah-marah terus ya, itu akan lebih mudah bagi kita mengontrolnya.
kalaupun memang ternyata pada saat dia bermain misalnya ada satu kejadian yang kurang menyenangkan, kita akan lebih mudah untuk bisa mengatasi kejadian itu dan lebih cepat. Itu kemudian pantau nih media apa yang diakses oleh anak, termasuk situs web dan situs media sosial. Kalau kita nahan kadang-kadang susah. Jadi kalaupun memang tidak bisa untuk diarahkan, kita pantau saja. Apa sih yang dia lihat, apa sih yang dia buka. Kalau misalnya dia nonton YouTube misalnya, konten apa sih yang dilihat, konten-konten seperti apa. Atau misalnya kalau sekarang kayak TikTok itu kan banyak ya gitu kontennya. Konten-konten apa sih yang membuat dia tertarik, kita harus tahu itu. Kalau nggak salah sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang juga akan membantu orang tua untuk memonitor penggunaan gadget anak. Ada Family Link, saya nggak tahu lagi apalagi yang lain. Kayaknya sudah mulai juga ada itu. Kita bisa mengontrol penggunaannya dari segi waktu, baik juga dari segi konten. Gitu. Dan nih biasanya kalau orang tua, kalau anaknya udah cranky atau anaknya nggak bisa diem, kita menggunakan gadget itu untuk menenangkan anak-anak. Nah, ini sebetulnya salah besar. Satu, itu ada satu perilaku yang akan jadi dipelajari oleh anak. Biar aku dapat, ya udah aku ngamuk aja. Dan jatuhnya mungkin secara perilaku yang kita tidak inginkan jadi tidak ada, tapi akan muncul perilaku-perilaku lain yang di luar dari kendali kita. Jadi jangan pernah, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, jangan pernah menggunakan si gadget ini untuk menenangin mereka. Kemudian temani anak-anak saat nonton TV, film, dan video. Menggunakan ini sebagai cara untuk mendiskusikan hal-hal penting atau nilai-nilai penting dalam keluarga. Misal nonton film apa, misal Lion King deh gitu. Ada nilai apa sih yang terkandung di film itu gitu. Itu kita bisa terapkan juga sama anak. Sambil kita mengajarkan anak hal-hal baik yang bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Kemudian kembangkan rencana penggunaan media di rumah. Tadi ada yang 5W2H itu. Harus bikin setiap keluarga. Mungkin akan berbeda-beda setiap keluarga, disesuaikan dengan values-nya, tapi aturan itu harus ada. Anak-anak itu mungkin terkesan tidak suka diatur, tapi sebetulnya anak-anak itu tetap butuh adanya kepastian. Dia tetap butuh adanya kendali terhadap hidup. Nah, beda sama kita yang sudah bisa mengatur itu, anak-anak belum. Secara otomatis untuk membantu anak supaya punya kendali dalam hidupnya, kita harus buat aturan itu. Dan aturan itu harus juga sama. Gitu. Ketika aturan berbeda, dia akan bingung. Jadi aku harus mengarah pada yang mana nih? Kendali itu juga akan membantu, berarti kalau sudah 2 jam tandanya sudah kelebihan. Itu yang akan membantu dia untuk punya, oke, aku bisa mengendalikan diriku nih. Aturan-aturan itu akan membantu anak untuk itu. Nah, menetapkan aturan yang masuk akal tetapi tegas tentang ponsel, sosial media, SMS kayaknya kita jarang ya, mungkin kalau sekarang lebih banyak WhatsApp misalnya, atau penggunaan Line gitu misalnya, atau Telegram, dan penggunaan media sosial. Tadi aturan-aturan itu misalnya nggak boleh nonton TikTok yang misalnya joget-jogetan misalnya gitu, atau nggak boleh tadi misalnya ngasih alamat sama orang asing yang ngajak ngobrol di telepon misalnya, atau ngajak ngobrol di game online misalnya. Aturan-aturan seperti itu. Tapi bikin aturan yang memang gampang untuk diterima anak. Termasuk ketika kita memberikan aturannya, kita juga harus memberikan penjelasan kenapa aturan itu dibuat. Balik lagi tadi 5W2H. Kenapa? Anak itu harus bisa dapat values-nya. Anak itu, jadi gini, akan lebih gampang untuk kita mengarahkan anak ketika dia juga paham apa yang harus dia lakukan. Akan lebih enak. Nah ini, panduan lengkap penggunaan gadget pada anak. 1, media digital itu hanya salah satu lingkungan anak. Sama seperti lingkungan sekolahnya, sama seperti lingkungan kesehariannya. Pasti ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Anak-anak harus paham itu. Ini yang kedua, penggunaan gadget ini dan aturannya itu tidak hanya berlaku untuk anak saja, tapi berlaku untuk semua, termasuk kita sebagai orang dewasa. Anak-anak apalagi yang lebih kecil, mereka akan belajar dari meniru, itu lebih cepat buat mereka. Jadi menjadi teladan itu jadi satu hal yang penting. Gak boleh main gadget 2 jam, tapi kita sebagai orang tua maininnya 5 jam.
Bahkan ada penelitian di luar, jadi ada salah satu semacam angket gitu, nanti mereka akan memberikan data seberapa lama penggunaan gadget pada anak-anak dan seberapa lama penggunaan gadget pada orang tua. Dan secara mengejutkan, hasilnya adalah sebetulnya penggunaan gadget oleh kita sebagai pendamping, kita sebagai orang tua itu jauh lebih banyak dibanding anak-anak. Jadi wajar ketika anak-anak protes, kok aku nggak boleh main gadget, mama sama papa aja atau ayah sama bunda aja mainnya gadget melulu. Jadi itu harus sama juga, harus balance juga. Pengasuhan orang tua belum berubah. Semua peraturan dalam pengasuhan berlaku sama di dunia nyata dan di dunia virtual. Pengasuhan dalam hal ini lebih ke tetap harus ada interaksi, tetap harus ada bonding sama anak, main sama anak, menghabiskan waktu sama anak. Kemudian bagaimana anak harus bersikap sama orang tua, baik di virtual ataupun dunia nyata tetap harus sama. Kemudian belajar satu sama lain menjadi interaktif. Ini lebih ke anak-anak yang lebih kecil sih sebetulnya gitu. Jadi ketika memang dia menggunakan gadget, ya harus ada interaksinya gitu. Pola belajar itu nggak cuma sekedar dia dapat saja dari apa yang dia lihat di media gitu, tapi ada kita sebagai orang yang membantu mengarahkan ketika pemahamannya kurang tepat, atau menjadi teman diskusinya anak supaya memang dia mendapat informasinya jauh lebih kaya dan jauh lebih terarah gitu. Yang kelima, memperhatikan konten digital. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama penggunaannya. Ini nih mainnya kelamaan. Ini nih mainnya seminggu aja kayaknya nonstop gitu. Ini nih mainnya kadang-kadang sampai malam sampai nggak tidur. Biasanya itu yang lebih banyak dikeluhkan. Bahkan di ruang praktek pun itu muncul gitu. Iya, mainnya jadi lebih banyak sekarang. Tapi jarang sekali ada orang tua yang bilang, ini nih karena keseringan nonton film yang serem-serem. Ini nih karena keseringan main games yang perang-perangan. Jarang sekali itu keluar. Itu tuh harus dipilih dulu biasanya. Bahkan kadang-kadang untuk beberapa orang tua ketika ditanya, mainnya apa? Kontennya apa? Aduh, saya nggak tahu. Pokoknya dia main yang gitu aja. Padahal sebetulnya konten itu juga salah satu yang penting harus kita tahu. Memperhatikan kualitas isi aplikasi atau media itu lebih penting justru dibandingkan hanya sekedar menentukan jamnya. Karena kadang-kadang sejam 2 jam tapi intens misalnya konten agresinya, ya bisa aja dia nempel gitu. Lebih cepat dibandingkan dia nonton yang biasa aja tapi waktunya lama. Kemudian tentukan batasan, lagi-lagi tentukan batasan dari penggunaan gawai dan teknologi. Jangan abaikan keterlibatan orang tua. Partisipasi keluarga dengan media digital membantu anak untuk belajar dan berinteraksi dengan baik. Dan cara pandang Anda mempengaruhi pemahaman anak atas pengalamannya menggunakan media. Keterlibatan orang tua tuh dalam artian tidak hanya sekedar aturan yang harus disepakati bersama, tapi juga tadi ketika menggunakan gadget ini memang kita harus terlibat juga. Dia memilih konten apa sih? Dia nonton apa sih gitu. Kita juga harus tahu tentang itu. Apa sih yang terjadi misalnya di game online itu? Mungkin kita nggak main tapi setidaknya kita tahu. Atau misalnya lihat deh sekali-sekali sosial media anak isinya apa sih gitu. Atau dia bikin akun tertentu isinya apa aja sih yang dia bikin gitu. Atau ketika dia suka misalnya terhadap aplikasi tersebut, kalau memang perlu kita download aplikasinya untuk lihat bagaimana cara kerja dan sebagainya. Jadi ikut involve terhadap memang hal-hal yang disukai oleh anak. Dan lakukan kurasi. Kadang-kadang anak cuma buka terus nunjukin, mah ini 3 tahun ke atas gitu. Terus kita iyain gitu. Padahal sebetulnya banyak dari, kalau di sini disebutkan 80.000 aplikasi itu berlabel edukatif, tapi riset-riset yang nunjukin itu sebetulnya tidak sebetulnya benar-benar edukatif gitu. Kita tetap harus lihat tadi ya, kita harus lihat lagi sih isinya apa sih itu gitu. Nah, tetap nih kalau dikasih gadget, anak harus tetap punya waktu untuk bermain di luar itu. Jadi harus ada jeda untuk bermain. Dia bermain bebas. Mau dia main bola kayak, mau dia main masak-masakan kayak, terserah. Itu bermain bebas itu akan merangsang jauh lebih bisa merangsang kreativitas anak. Jadi harus ada jadwalnya, harus ada prioritasnya untuk bermain bebas tanpa gawai, terutama untuk anak-anak yang lebih kecil, karena media proses belajar mereka kan lebih explore ya, lebih mengeksplor lingkungan. Secara otomatis kalau hanya gadget saja
si proses eksplorasi itu akan jadi lebih terbatas karena mereka butuh bergerak, mereka butuh menyentuh sesuatu gitu. Mereka butuh betul-betul berkomunikasi secara face to face dan sebagainya gitu. Jadi tetap harus ada. Nah, tapi gimana nih? Misalnya kadang-kadang kan kita sebagai orang tua tuh kayak kehabisan ide gitu ya. Aduh, apalagi nih mainnya gitu. Mainnya anak tuh apalagi. Sebetulnya kalau dari apa yang saya dapat itu tidak menjadi tanggung jawab kita penuhnya sebagai orang tua untuk bisa menentukan kegiatan apa yang harus diberikan pada anak. Terkadang kita juga perlu memberikan anak kesempatan untuk merasa bosan. Jadi kalau anak ngerasa bosan tuh sebetulnya bagus karena dia akan ngerangsang anak untuk bisa mencari kegiatan apa ya yang bisa aku lakukan. Kalau zaman dulu nggak ada games, kita tuh kayak lebih banyak, karet aja bisa dimainin. Tongkat aja bisa dimainin, batu aja bisa dimainin, main masak-masakan aja kita nggak pakai yang tuk beli daging dalam bentuk gambar gitu kan ya gitu. Kita menggunakan hal-hal yang ada di lingkungan, itu kan mengasah kreativitas anak. Jadi kalau memang dia bosan ya nggak apa-apa, kita tanyakan saja, kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan ketika kamu bosan? Eksplorasi di rumah ada apa? Itu bisa tahu-tahu kayak kalau kemarin beberapa anak aku bikin ini dari dus, aku bikin ini dari ini, aku bikin ini dari ini gitu. Itu kan akan jauh lebih bisa mengasah kreativitas anak gitu. Nah ini untuk anak yang lebih besar, usia pra-remaja dan remaja lah gitu. Biasanya lebih banyak aktivitasnya lewat online. Dan di usia-usia ini biasanya sudah juga mulai banyak pengen bikin sosial media, pengen kenalan sama orang di luar dari pertemanan di sekolah gitu. Nah, si media sosial ini sebetulnya mendukung anak untuk mengembangkan identitas dirinya. Hanya saja kalau tidak diarahkan jadinya salah. Makanya ketika memang mereka sudah memunculkan ketertarikan untuk itu, kita harus bisa mengajarkan mereka perilaku apa sih yang diharapkan di lingkungan sosial itu, baik di dalam dunia sosial secara nyata maupun secara virtual. Bagaimana dia harus menghormati orang lain ketika dia ada di media sosial. Dari cara misalnya dia bereaksi terhadap satu video yang dia tonton, bagaimana etikanya kalau memang dia mau menuliskan satu komentar gitu misalnya. Atau bagaimana dia harus bersikap ketika dia mendapatkan satu komentar yang mungkin tidak enak gitu, dan sebagainya. Itu pun harus diarahkan. Belajar bersama remaja untuk bisa memahami isi dan konteks kegiatan yang dia lakukan. Jadi memang kalau kita bicara soal gadget, otomatis rules itu harus penting. Rules itu jadi satu hal yang penting. Sebelum rules itu ada membangun koneksi sama anak. Sama ibaratnya ketika kita belajar, kalau gurunya nggak enak, mau ngomong aja udah deg-degan duluan, gurunya mau masukin apapun sama kita nggak akan masuk. Sama anak-anak juga begitu. Ketika kita mau mengajarkan mereka tentang aturan penggunaan gadget, harus ada koneksinya dulu sama anak. Harus tahu dulu nih apa yang dirasakan, apa yang dia pikirkan, supaya ketika kita mengkomunikasikan itu akan jauh lebih enak sama anak. Dan pasti tadi yang terakhir adalah konsistensi. Ketika aturan itu sudah ada, konsistensi itu penting sekali. Even kalau misal gini deh, kalau mau bikin aturan sebetulnya nggak harus kaku aturannya satu diberlakukan untuk sepanjang tahun, enggak. Boleh dibikin beberapa aturan. Bisa fleksibel. Kalau lagi liburan akan beda nih ketika dia sekolah gitu. Tapi aturan ini tetap harus dibicarakan. Sama ketika kita mau masuk pekerjaan tertentu ya, kan nggak kita jalan terus sambil jalan aturannya kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini gitu. Tapi sedari awal itu sebetulnya sudah diberitahukan. Ketika kamu ada di sini, ini loh aturannya. Sama bermain gadget pun begitu. Karena sekarang sedang liburan, aturannya ada yang dirubah. Tapi itu dikomunikasikan. Gitu. Ketika sudah mulai lagi masuk sekolah, ada aturan baru lagi, komunikasikan lagi sama anak, bicarakan lagi sama anak, diskusikan lagi sama anak, disesuaikan dengan usianya. Tidak menutup kemungkinan anak yang lebih kecil juga bisa kok untuk diajak diskusi aturan itu. Oke, mungkin dari sayanya segitu. Kita mungkin lebih banyak di sharing ya, ditanya jawab, atau ada bunda yang mau sharing.